Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, terhindar dari penyakit, musibah, dan mara bahaya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Nah, untuk materi kedua hari ini di mata pelajaran akuntansi dasar akan membahas KD 3.7 dan 4.7, yaitu transaksi bisnis perusahaan dagang. Dua tujuan pembelajarannya, yang pertama agar peserta didik mampu menjelaskan transaksi bisnis perusahaan dagang. Kedua, agar peserta didik mampu mengidentifikasi kelompok bisnis perusahaan dagang. Untuk melakukan materi selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, perusahaan dagang. Perlu diketahui bahwa perusahaan dagang ini adalah sebuah perusahaan yang merupakan jembatan. Jembatannya artinya antara penghubung perusahaan penghasil barang dengan konsumen yang melakukan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Tentunya di dalam era pandemi ini banyak sekali perusahaan dagang yang melakukan transaksi secara online. Itu dilakukan karena menyesuaikan keadaan. Ada juga perusahaan dagang yang melakukan penjualan secara langsung kepada konsumennya. Nah, ciri-ciri perusahaan dagang yang pertama, kegiatan utamanya menjual barang tanpa melakukan proses produksi. Artinya, perusahaan dagang tidak melakukan proses produksi dari mulai bahan mentah, barang setengah jadi, hingga barang jadi. Itu tidak diolah di dalam perusahaan dagang. Hanya perusahaan dagang ini membeli barang dari penghasil barang, lalu disimpan dalam gudang, lalu menjualnya kepada konsumen dalam bentuk yang baik. Kenapa? Agar tidak terjadi pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Kedua, pendapatan pokoknya diperoleh dari penjualan barang. Tentunya kalau sudah menjual barang, perusahaan mendapatkan pendapatan. Dan pendapatan inilah yang akan diolah atau diproses kembali untuk biaya operasi, untuk biaya lainnya yang menunjang operasi atau aktivitas perusahaan dapat terus berlangsung. Ketiga, terdapat harga pokok barang yang diperoleh dari, namanya perusahaan dagang pasti ada kegiatan atau siklus daripada harga pokok barang yang dijual. Dapat dari mana? Dari nilai persediaan barang. Nah, nilai persediaan barang ini adalah nilai yang terdapat di neraca saldo awal, artinya stok awal perusahaan ketika akan melakukan penjualan barang. Biasanya terdapat di gudang. Nah, di gudang ini juga harus sama catatannya dengan yang laporannya. Sehingga kalau mereka sudah tahu berapa nilai persediaan awalnya, maka ditambahlah pembelian bersih. Pembelian bersih ini merupakan seluruh pembelian barang yang dagang perusahaan ditambah dengan biaya angkut, potongan pembelian, dan retur pembelian. Sehingga kalau sudah ada hasilnya, maka dikurangi persediaan akhir. Setelah selesai semua, maka barangnya siap dijual. Kemudian yang keempat, laba kotor yang diperoleh dari penjualan bersih. Tentunya penjualan bersih ini juga terjadi karena sudah dipotong dengan biaya lain seperti ada potongan penjualan, biaya angkutnya, kemudian dipotong dengan atau dikurangi dengan harga pokok barang yang dijual. Artinya dari nilai persediaan awal ini ditambah pembelian, dikurangi persediaan akhir, maka itulah harga pokok barang yang dijual perusahaan. Artinya dalam melakukan penjualan, tentunya ada beberapa aspek yang harus dihitung oleh si perusahaan dagang, sehingga harga pokok barang tersebut sampai ke konsumen dengan harga berapa. Tentunya beda pada saat perusahaan membeli barang ke supplier dengan harga 1 misalkan, lalu dijual lagi dengan harga 2. Kenapa? Karena dari harga 1 ke 2 itu ada biaya lainnya yang harus ditambahkan si perusahaan, sehingga nanti keuntungan inilah yang didapat dari si perusahaan untuk kegiatan operasional lagi. Artinya biaya tersebut, pendapatan tersebut diputar kembali untuk aktivitas perusahaannya.
Kemudian karakteristik perusahaan dagang ada 5. Yang pertama, melakukan transaksi pembelian barang secara tunai dan kredit. Artinya pembelian barang ini bisa dilakukan secara tunai dan kredit. Nah, pembeliannya secara tunai itu dilakukan secara kontan, misalkan si pembeli membeli barang di perusahaan tersebut. Maka hari ini beli, maka langsung dibayar. Dan kalau kredit berarti pembayarannya dilakukan nanti setelah memiliki uang tunai. Kemudian yang kedua, melakukan transaksi penjualan barang secara tunai dan kredit. Nah, perusahaan dagang melakukan transaksi penjualan ini kalau secara tunai berarti langsung menerima uang kas, artinya kas perusahaan bertambah. Namun jika dilakukan secara kredit, berarti uang yang diterimanya nanti, bukan pada saat itu, ketika nanti menjual barang atau si pembeli sudah memiliki uang tunai. Yang ketiga, melakukan pembayaran utang usaha yang timbul dari aktivitas perusahaan. Ini berarti perusahaan membayar utang. Kenapa timbul utang? Karena perusahaan untuk memperoleh pinjamannya berasal dari bank karena kekurangan modal untuk usahanya. Maka perusahaan melakukan pinjaman inilah yang disebut utang. Kemudian ketika membeli barang dalam bentuk kredit, otomatis suatu saat juga kan membayar utang. Inilah yang disebut dengan pembayaran utang usaha, artinya uang perusahaan berkurang. Yang keempat, menerima pembayaran atau pelunasan piutang usaha yang timbul dari aktivitas perusahaan. Pelunasan piutang berarti menerima, otomatis uang tunai atau kas perusahaan bertambah. Dan kegiatan inilah yang menimbulkan pendapatan si perusahaan menjadi bertambah. Misalkan ada pelunasan piutang, ada pembayaran dari utang yang belum dibayarkan waktu terjadinya penjualan atau pembelian. Yang kelima, menyimpan barang. Barang yang sudah dibeli oleh si perusahaan dagang ini disimpan ke dalam gudang dulu. Setelah dicek semua kondisi barangnya bagus, maka apabila nanti ada pembeli, maka harus mengeluarkan juga barang yang dibeli tersebut dalam kondisi yang baik. Berikut adalah jenis bukti transaksi perusahaan dagang. Ada faktur. Nah, faktur ini ada penjualan dan pembelian. Apa sih faktur? Faktur itu merupakan bukti transaksi atas penjualan dan pembelian. Biasanya faktur ini dilakukan secara tunai dan kredit. Apabila kalian menemukan contoh faktur seperti ini, maka ini adalah faktur pembelian. Sementara kalau faktur penjualan, di sini kan faktur. Di sebelah kanan atas biasanya tertera tulisan kopi. Itu adalah contoh dari faktur penjualan. Ibu mencantumkan di sini adalah faktur pembelian ya. Kemudian nota kredit. Nota kredit ini timbul karena pesanannya tidak sesuai dengan pesanan, misalkan reject. Nah, penjual memiliki bukti transaksi ini untuk apa? Untuk kelengkapan data bahwa memang benar waktu terjadinya penjualan ini ada buktinya, dan pembeli pun pada saat mengembalikan barang tersebut harus juga menggunakan nota ini agar namanya bukti pasti harus sah dan valid datanya. Dan di nota kredit ini di atasnya adalah nama perusahaan yang menjual. Sementara untuk yang di bawah adalah nama perusahaan atau nama toko si pembeli. Nah, pembeli ini mencantumkan apa saja kriteria barang yang waktu itu dibeli di PT Garuda. Sehingga nanti pada saat terjadinya komplain oleh si pembeli, maka penjual juga mengetahui bahwa memang benar waktu itu terjadi pembelian barang kepada perusahaan ini. Kemudian kwitansi, tidak asing lagi bagi kalian bahwa kwitansi ini ada dalam kehidupan kalian. Nah, kwitansi merupakan bukti terjadinya pembayaran bagi pihak yang melakukan uang dan penerimaan bagi pihak yang menerima uang. Tentunya kwitansi ini banyak sekali bentuknya. Ini adalah salah satu contoh transaksi atau kwitansi yang Ibu berikan dari salah seorang untuk pembayaran utang yang terjadi di perusahaan tersebut.
nota debit. Nah, nota debit merupakan bukti terjadinya pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Bedanya dengan yang tadi nota kredit, kalau nota kredit ini barang tidak sesuai pesanan bagi pihak penjual. Ada bagi pihak penjual dan bagi pihak pembeli. Sementara di nota debit ini adalah dikirim kembali barangnya yang tidak sesuai dengan pesanan. Artinya ada bagi pihak penjual dan juga ada bagi pihak pembeli. Itu sama-sama menggunakan nota debit dan nota kredit. Nah, ini contoh nota kontan. Nota kontan merupakan bukti transaksi penjualan barang yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai bukti bahwa pihak pembeli telah membeli barang secara kontan. Artinya, apabila si pembeli membeli barang dari perusahaan dagang tersebut, hari ini beli, maka langsung membayar secara kontan atau semua keseluruhannya dibayar hari itu juga, pada saat itu juga. Ini adalah contohnya bahwa UD Buana melakukan penjualan secara kontan. Harus mencantumkan bukti transaksi ini. CRD yang Ibu maksud sini adalah cash resep jurnal, di mana nanti nota kontan ini masuknya ke jurnal penerimaan kas. Itu nanti akan dibahas lagi lebih mendalam di kelas 11, yaitu di jurnal khusus perusahaan dagang. Nah, berikut sudah Ibu jelaskan beberapa contoh bukti transaksi yang ada di perusahaan dagang. Kalian pelajari pelan-pelan materi ini, dibaca, kemudian nanti di minggu berikutnya kita akan melakukan Zoom meeting agar kalian lebih paham mengenai transaksi bisnis pada perusahaan dagang ini. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Jangan lupa di kolom komentar kalian isi hadir agar kalian absennya bagus. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.